Shalom jemaat Tuhan, Shalom, Shalom, puji nama Tuhan. Seberapa banyak kita yang hadir pagi hari ini, hati kita siap untuk datang di hadapan Tuhan, amin. Lambaikan tangan saudara, berikan sorak-sorai buat Tuhan. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri. Sungguh hati kami Tuhan, mengucap syukur buat pagi ini. Kasih karunia Tuhan, kami boleh ada saat ini Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan Yesus, biarlah kami boleh membawa hati kami untuk kami datang di hadapan Tuhan. Kami rindu menyatakan kebaikan-Mu Tuhan, lewat pujian, lewat ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Sebab tidak pernah terbatas kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Kau ambil alih ibadah ini Tuhan, mulai dari awal hingga pada akhirnya. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Berkaryalah di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini kami yang datang dengan kelemahan, kami dikuatkan. Kami yang sakit kami disembuhkan. Kami terima mujizat Tuhan. Kami pulang Tuhan, tidak sama seperti kami datang, sebab kami tahu ada pemulihan terjadi di dalam hadirat Tuhan. Kami serahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin. Pagi hari ini kita mau nyatakan bahwa Tuhan kita itu sungguh baik. Dia Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Sebab Dia baik. Mari angkat tangan saudara, puji nama Yesus. Dia. Segala kebaikan Tuhan yang sudah kita terima, patutlah pagi ini kita memuji Tuhan. Untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Lamanya
setianya. Puji Yesus sebab Dia baik. Sebab Dia baik. Sore-sore buat Tuhan kita yang baik. Haleluya. Saya persilakan untuk jemaat Tuhan, untuk kita duduk kembali. Lebih lagi Tuhan, kami mau memuji kebesaran-Mu. Sebab Engkaulah Allah yang mulia, yang layak terima pujian kami Tuhan. Dengan kesungguhan hati kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Kerajaannya dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Agung kerajaannya dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia bagi Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami menaikkan segala hormat kami hanya bagi-Mu Tuhan. Hormat dan kuasa mulia, agung kerajaan
umatnya. Kembali sejenak kita bangkit berdiri. Dipuji, Mari nyatakan pujian kita di hadapan Tuhan. Serukan namanya. Yesus. Hormat dan kuasa. Hormatan, muliakanlah Yesus Raja. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatan, muliakanlah Yesus Raja. Kami puji namamu Tuhan. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatan, muliakanlah Yesus Raja. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Kami sembah namamu Tuhan. Sembah Raja mulia, Engkau yang layak pagi ini Tuhan, terima pujian kami. segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi. Karena kasih-Mu Tuhan, Haleluya. Engkau Terima datang kasih, dalam setiap Bapa. kami Tuhan. Kau Allah yang baik. Melayakkan setiap kami Tuhan. Kiralabaya shikiralaboya, kiralabaya takaralabaya si. Haleluya. Engkau mulia, Segala hormat kemuliaan kami sembah Tuhan. hanya bagimu Yesus. Kami sembah. Haleluya. Haleluya. Kiralabaya sharalabaya si. Kami muliakan Engkau. Haleluya. Haleluya. Engkau Raja dalam hidup kami Tuhan. Terpujilah Satu-satunya Raja di Allah atas yang segala kami raja. sembah. Haleluya. Hosana. Hidup kami Tuhan, Hosana bagimu Bapa. kami berikan bagimu. Asyaralabu. Penyembah-penyembah-Mu Tuhan, Asyaralabu. melayakkan Raja setiap di kami. atas segala raja. Oh, Kau yang haleluya. dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Terima Bapa. kasih buat kasih-Mu. Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya.
segenap umatnya. Haleluya. Haleluya. Tuhan yang sudah datang buat saya dan saudara. Amin. Amin. Saat ini kita berkumpul, kita bersatu untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya Kami berkumpul bersama Amin. Dari setiap suku dan bangsa, pagi hari ini kami berdiri di hadapan tahta anak berdiri domba. di hadapan tata Satu suara, amin. satu suara. Kita mau menyatakan keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan. kemuliaan baginya selamanya. Mari Bapak Ibu angkat kedua tangan kita. Keselamatan. Bagi Allah Amin. yang duduk Kita adalah orang-orang yang menerima keselamatan dari Tuhan. Kami naikkan Mari naikkan pujian syukur kita di hadapan Tuhan. Dengan segenap kekuatan kita. Kita memuji namanya. Kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada anak domba. pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Kemuliaan baginya, kemuliaan baginya selamanya.
surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Segala ciptaan sujud menyembah, semua kita Bagi menyembah, yang mulia, sujud berkuasa kepada Raja yang selamanya. mulia. Oh, Allah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. mari Bapak Ibu, lebih lagi. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Engkaulah Raja. serukan Engkaulah Raja. Engkaulah Raja. Yesuslah Raja. Haleluya. Raja mulia. Puji Tuhan. Saudara bersuka cita, amin. Sebelum saudara duduk, mari lihat samping kiri kanan, katakan Yesus kita itu dahsyat. Yesus kita itu luar biasa. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Kita akan memberi untuk pekerjaan Tuhan. Persembahan boleh dijalankan. Ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan, yaitu bahwa selama bulan Desember ini doa Senin, Rabu, dan Kamis. Ibadah kaum wanita, ibadah pujian dan penyembahan juga prime youth itu ditiadakan. Dan hari Minggu, harap saudara perhatikan baik-baik, itu ibadah Natal 25 Desember itu bertepatan dengan hari Minggu. Tapi ibadahnya itu hanya satu kali, jam 9 pagi di tempat ini. Jadi hari Minggu itu pas hari Natal itu tidak ada ibadah kedua. Jadi ibadahnya hanya satu kali. Jadi saudara mungkin yang hadir pagi hari ini boleh menginfokan pada keluarga yang mungkin tidak sempat datang beribadah di minggu ini. Jangan nanti minggu depan ada yang datang di ibadah raya kedua ya. Jadi ibadah hanya satu kali di tanggal 25 Desember itu jam 9 pagi. Dan juga ada undangan yang ditujukan buat seluruh jemaat Tuhan, buat gembala dan seluruh jemaat Petra Palu, yaitu ada ibadah ucapan syukur dari GPT Petra Oti. Itu besok 19 Desember pukul 10.30 atau jam setengah 11 siang. Ya, itu di Oti. Nah, Oti itu dari sini kurang lebih sekitar 2 jam setengah. Jadi Bapak Ibu yang mau pergi ke sana, jadi mungkin bisa berangkat dari sini setengah 8 pagi. Ya, jadi santai-santai 3 jam ya, hitung sampai di sana setengah 11. Itu ibadah dimulai setengah 11 pagi. Dan juga kami infokan bahwa buat ibu-ibu yang rindu ke sana nanti bisa menghubungi ketua-ketua klik masing-masing. Ya, buat ibu-ibu, buat orang tua yang tidak punya kendaraan boleh menghubungi
ketua klik, karena di pastori juga ada, tapi hanya satu armada, hanya Grand Max. Jadi mungkin bisa hubungi dulu ketua klik masing-masing, nanti ketua klik yang aturkan yang ingin pergi ke sana. Tapi jam 7:30 pagi itu sudah start dari sini, dari gereja ini. Ya, jam 7:30 pagi on time. Dan juga hari Rabu itu kita juga ada undangan buat gembala dan seluruh jemaat GPT Petra Palu itu dari GPT Petra Donggala. Ada mereka merayakan Natal dan itu bertempat di Gedung Oasis. Hari Rabu 21 Desember 2022 pukul 18.30 atau 6:30 malam. Bapak Ibu yang rindu, mari boleh langsung ke sana, Donggala dekat. Jadi bisa langsung ke sana juga. Ya, dan juga sama, di gereja juga hanya menyediakan satu armada. Jadi saudara boleh atur, yang rindu pergi boleh daftar memang, supaya semuanya bisa diatur dengan baik. Ya, dan di sana juga masih tetap di OT dan di Natal. Kita masih tetap dilayani oleh Pastor Denny Togas. Ya, itu saja pengumuman yang saya sampaikan. Persiapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan yang menguatkan setiap kita. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur,
Tuhan berkati. Musik nyanyikan pujian ini. Saya rindu menyampaikan buat seluruh jemaat Tuhan. Lagu ini dikutip dari Alkitab. Itu berbicara tentang hal kekhawatiran. Hari-hari ini mungkin kita khawatir. Tapi percayalah bahwa Tuhan pelihara kehidupan kita. Amin. Mungkin kita berpikir bahwa ketika kita menghadapi hidup kita ada keraguan. Tetapi di sini firman Tuhan jelas berkata bahwa burung-burung saja Tuhan pelihara, bunga bakung saja Tuhan hiasi. Apalagi kita anak-anaknya yang berusaha bekerja dengan tekun tanpa berputus asa. Kita percaya bahwa Tuhan perhatikan lebih daripada burung-burung bahkan bunga bakung. Amin. Sebab kita begitu berharga di mata Tuhan. Buktinya Tuhan rela datang buat saya dan saudara. Karena sungguh kita berharga di mata Tuhan. Amin saudara. Mari sejam kita sama-sama bangkit berdiri. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Nyanyikan dengan iman pujian ini. Saat kau minta, Tuhan Maha tahu. dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan Sekali lagi dengan iman nyanyikan pujian ini. Mari kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kami sungguh percaya dengan iman kami yang teguh Tuhan. Kami percaya Engkau hadir dalam setiap aspek kehidupan kami Tuhan. Engkau bekerja bagi setiap kami. Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Sekali lagi katakan Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Kami bersyukur punya Tuhan yang baik, yang selalu memperhatikan dan tidak pernah meninggalkan kami. Semuanya Dia berikan yang terbaik bagi kami. Biarlah pagi hari ini Tuhan, setiap firman-Mu yang dilepaskan membawa kami untuk membalas kebaikan Tuhan. Kalau kami mengalami kebaikan Tuhan, apa yang harus kami buat? Sehingga Tuhan juga disenangkan. Bukan hanya kami diberkati, tetapi hidup kami juga bisa menjadi berkat. Sehingga Tuhan dimuliakan. Pujian penyembahan sudah membajak hati kami. Ini saatnya firman-Mu, benih ilahi itu dilepaskan sehingga setiap kami yang datang di tempat ini
kami pulang menjadi orang-orang yang semakin diberkati untuk menjadi berkat. Diberkati gereja-gerejamu seperti Engkau memberkati kami pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Ada sebuah lagu, saya akan menyanyikan lagu ini. Saya ingin memulai dengan menyanyikan sebuah lagu saudara. Saudara senang menyanyi memuji Tuhan, amin. Ya, orang yang bersuka cita itu suka menyanyi saudara. Ya, lagu ini adalah nyanyian yang ditulis oleh Paulus. Dan biar menjadi berkat bagi kita. Hidupku ini bukan milikku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Ku jadi miliknya, ku hidup oleh Roh-Nya yang memimpinku terus untuk miliki buah dalam Roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Katakan kasih, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nyanyikan ini dari pertama, katakan hidupku. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Bukan milikku lagi, amin, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Oh, 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 ku jadi miliknya, amin. Ku hidup oleh Roh-Nya yang memimpinku terus untuk miliki buah dalam Roh. Katakan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Mari lambaikan tanganmu, katakan oh kasih, kasih, sukacita, damai sejahtera, amin, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Ibadah pagi harusnya fresh saudara, segar, amin. Saudara, harusnya kekristenan itu fresh, segar, ada gairah, ada semangat. Haleluya, hari-hari kita lewati, kita harus bergairah. Kenapa? Gairah kita bukan tertuju kepada apa yang dilakukan oleh orang. Saya bergairah bukan karena tepuk tangan saudara. Saya memutuskan bergairah karena Kristus di dalam saya. Ada amin. Saya memutuskan bergairah dalam hidup ini. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Why? Bukan karena suasana pujian penyembahan. Terima kasih untuk semua yang dilakukan hari ini. Tetapi saya mau katakan kita bergairah. Kita bisa menyembah Tuhan dengan sukacita. Kenapa? Karena ini yang saya bilang tadi. Buah Roh itu saudara. Amin. Yang di dalam kita. Kita nyanyi kebaikan Tuhan. Ya itu benar, Tuhan itu baik. Tapi tahukah kebaikan Tuhan yang dia berikan kepada kita supaya apa? Supaya kita menghasilkan buah-buah ini saudara. Ada amin? Buah sukacita, buah damai sejahtera. Kalau kita nyanyi tadi Tuhan tahu, Tuhan dengar, Tuhan perhatikan. Kenapa masih banyak orang khawatir? Kenapa masih banyak orang hidupnya tidak bersemangat? Kenapa masih orang hidup bergereja tapi tidak ada gairah? Katanya Tuhan perhatikan, katanya Tuhan dengar doa. Katanya, tapi cara ibadah, cara meresponi, kita terlalu egois. Tapi saya pikir tidak ada di sini, jauh saudara. Harusnya lagu itu mencerminkan kita kalau Tuhan benar-benar lakukan bagi kita. Harusnya cara ibadah kita, cara memuji Tuhan, cara melakukan sesuatu. Ada gairah, katakan amin. Wow. Saudara suka dengan kata-kata ini atau tidak itu bukan urusan saya. Tapi sebagai hamba Tuhan saya harus katakan ini. Gairah kita harus bangun. Karena buah Roh yang kita hasilkan
yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Bukan apa kata orang, bukan tepuk tangan orang. Itu tidak mempengaruhi orang bisa mengangkat kita. Sejauh itu dia juga akan menjatuhkan kita. Itulah yang membuat orang kecewa, saudara. Tapi kalau firman Tuhan itu tidak pernah salah. Ada amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Nah, saudara, hari ini saya akan bagikan sesuatu. Langsung masuk ke poin tentang, saya ingin sharing tentang kuasa perenungan firman. Kuasa perenungan. Nah saudara, saya pikir ini penting bagi kita. Ini dasar kerohanian yang harusnya menjadi satu hal yang penting ya di dalam kehidupan perjalanan kekristenan kita. Saudara dikasih Tuhan, Amsal 14 ayat 12 berkata bahwa ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Tahukah saudara bahwa orang bisa belajar sukses di luar firman Tuhan? Bisa enggak? Bisa. Tetapi kesuksesan itu akan membawa dia kepada kebinasaan. Makanya seringkali saya katakan kepada siapapun Anda, orang, ketika engkau menjadi sesuatu, apakah engkau menjadi seorang pemimpin di dalam sebuah perusahaan, apakah engkau menjadi seorang dokter, apakah engkau menjadi seorang ya tertentu di sebuah tempat, Anda harus mengerti mengapa Anda ada di sana. Sebab begini, banyak orang berpikir jadi dokter sukses. Ya, saya setuju. Tapi menjadi dokter tanpa kita mengerti tujuan Allah dalam hidup kita. Saya mengatakan kita adalah orang-orang yang gagal. Menjadi pemimpin yang berhasil dalam perusahaan baik enggak? Baik, sukses, itu bagi dunia. Tetapi kalau kita ada di sana tanpa kita mengerti kenapa Tuhan taruh kita di sana. Kita adalah orang yang gagal, saudara. Karena kenapa? Karena kita harus pahami ini. Setiap kita ada di bumi ini ada punya tujuan. Allah tidak hanya sekedar menebus kita. Allah tidak hanya sekedar datang ke bumi ini mati bagi kita agar supaya kita yang kita katakan tadi menikmati saja kesenangan. Tetapi memang Tuhan inginkan kehidupan kita, gereja di bumi ini untuk jadi berkat. Katakan amin. Nah hari ini saudara, makanya Amsal katakan tadi ada jalan yang disangka lurus tapi ujungnya menuju maut. Kelihatannya berhasil, kelihatannya baik, kelihatannya sukses. Tapi sekali lagi saya mengatakan ini tanpa kita memahami tujuan kita di bumi ini. Mengapa Allah taruh kita di bumi ini? Sesungguhnya kita adalah orang-orang yang gagal. Saudara dikasih Tuhan. Nah prinsip apa yang saya mau bagikan hari ini? Mazmur 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Mazmur pasal yang pertama sampai yang ketiga dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Wow, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, ini luar biasa saudara. Nah, jadi apa yang saya mau bagikan ini, saya akan sharing tentang kuasa perenungan. Yosua 1 ayat 7 sampai yang ke-8. Tengok sedikit lagi di dalam kitab Yosua ayat 1. Ayat yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Perhatikan ini. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, haleluya, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kebahagiaan, keberhasilan, dan keberuntungan itu ternyata Alkitab mengatakan dihasilkan dari sebuah perenungan. Oh Pak, bukan hanya merenungkan, lakukan dong, benar. Tapi saya mau beritahu Anda tidak akan bisa melakukan tanpa sebuah perenungan. Nah, dari apa yang kita baca ternyata yang membuat perjalanan kita berhasil, beruntung adalah merenungkan firman itu. Mari kita akan belajar hari ini. Kuasa merenungkan firman ini sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Banyak orang suka baca Alkitab,
Tetapi tidak semua orang suka merenungkan firman itu. Itulah yang membuat kadang-kala mereka menjadi lemah. Baca Alkitab, bahkan ada yang bilang katakan sudah 3 kali baca Pak dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi hidupnya tidak berubah. Hidupnya sama saja saudara. Saya mau katakan bukannya sekedar membaca yang Tuhan katakan, tetapi merenungkan firman itu. Ada amin saudara? Ya, orang yang baca belum tentu dia merenungkan firman itu. Tetapi orang yang merenungkan firman, pasti ia membaca. Saudara, ini juga makanya kadangkala dikatakan oleh pendeta juga, kadangkala salah juga. Biasanya pendeta katakan, ayo program baca Alkitab 1 tahun. Saudara baca firman Tuhan urut ya. 1 tahun, kalau engkau baca 4 pasal setiap hari, maka dalam 1 tahun engkau bisa menyelesaikan Alkitab itu. Kejar ya, cepat ya. Ya biasanya di Klik-Klik kami juga melakukan program baca Alkitab setahun. Itu sangat baik, sangat baik. Tetapi kalau hanya membaca, hanya kejar target, pokoknya selesai lapor ketua Kliknya saya sudah baca. Tanpa memahami apa yang kita baca, tanpa sebuah perenungan. Saya pikir itu tidak ada faedahnya. Kualitas kita justru menurun. Tidak ada kualitas merenungkan firman di dalamnya. Inilah yang membuat banyak orang Kristen jatuh hari-hari ini saudara. Seorang pemain keyboard hebat di Australia, Hillsong. Apa yang kurang sampai meninggalkan Tuhan saudara. Ngaku tidak percaya. Sampai saya pikir apa yang dia dengar. Apa yang dia baca. Bahkan seorang top-top di Indonesia yang ngaku-ngaku percaya Yesus. Kalau di setiap media, di setiap tampilan mereka selalu menyebut Jesus is the Lord. Tapi hari-hari ini ngaku-ngaku. Bahkan mualaf lagi saudara. Saya merenungkan apa yang mereka baca. Mereka bergereja di mana? Apa yang mereka renungkan? Kok sedangkal itu iman mereka sehingga mereka rela meninggalkan imannya? Ini menjadi perenungan bagi kita Bapak Ibu Saudara. Alkitab berkata hari-hari terakhir sepertiga bintang itu akan jatuh. Artinya apa? Pemimpin-pemimpin itu akan diseret oleh naga itu saudara. Nah, kalau saja pemimpin gereja, orang-orang yang dipakai Tuhan bisa jatuh berguguran hari-hari ini. Apalagi saudara. Makanya hari ini saudara, kuasa perenungan firman itu sangat penting. Bukannya sekedar membaca, saya setuju. Baca itu penting. Tapi tanpa sebuah perenungan, firman itu tidak ada artinya dalam hidup kita. Maka hari ini kita bersyukur ya, Lembaga Alkitab mengeluarkan Alkitab terjemahan sehari-hari sehingga kita semakin mengerti. Oh kata-kata bahasa Indonesia kita kadang-kala agak sulit. Tapi Lembaga Alkitab mengeluarkan berbagai terjemahan untuk membuat kita semakin memahami firman itu saudara ya. Nah jadi itu yang terjadi saudara. Ya orang banyak tinggalkan Tuhan karena apa? Bukan karena mereka tidak baca. Bukan karena mereka tidak dengar. Tapi sayang mereka tidak sampai kepada begini. Merenungkan apa yang Tuhan katakan. Sehingga hidup mereka lemah, masuk gereja, keluar gereja. Yang saya katakan tadi, menyanyikan pujian. Tapi waktu mereka pulang, apa yang mereka tidak nyanyi, apa yang mereka nyanyikan tidak sama dengan apa yang mereka jalani dalam hidup mereka. Justru mereka kecewa, mereka curhat, dan sebagainya. Saudara, mari kita perhatikan hari ini. Ini sangat berbahaya saudara, kalau tanpa sebuah perenungan akan firman Tuhan. Bagi saya gak usahlah cepat-cepat. Walaupun kita baca ayat-ayat itu memang harus. Walaupun mungkin hanya sepasal, tetapi ada perenungan di dalamnya saudara. Itu akan membuat sesuatu yang powerful di dalam kehidupan kita. Saya ingat sekali di Cina saudara. Ketika seorang misionaris datang ke Makassar, dia memutar pelayanannya di Cina. Dia orang Amerika tetapi lama di Cina. Jadi dia bisa berbahasa Mandarin saudara. Dan dia saksikan di sana. Bagaimana kekristenan di Cina untuk mendapatkan 1 lembar Alkitab saja itu sangat sulit.
mendapatkan Alkitab itu dibagi-bagikan itu sangat sulit, itu terbatas. Sehingga apa yang terjadi karena tekanan pemerintah akhirnya Alkitab itu dirobek dan dibagikan satu demi satu. Jadi mereka sembunyi-sembunyi untuk membaca Alkitab itu. Memang ada gereja yang diakui oleh pemerintah, ada di Cina, tetapi ada gereja yang bergerak di bawah tanah. Ini gereja pergerakan ini saudara. Gereja yang diakui pemerintah diatur oleh pemerintah. Sedangkan gereja yang di bawah tanah beribadah di bawah tanah itu dalam 1 jam mereka harus disiram dengan air. Kemarin lalu saya ketemu dengan mereka di Israel saudara. Mereka kalau memuji Tuhan, wow, amazing. Mereka memuji Tuhan itu semangat sekali. Sekarang padahal di daerah yang disebut ada tekanan. Semuanya sama dengan Indonesia. Tapi Indonesia masih jauh lebih baik dibanding mereka. Kita harus bersyukur. Nah, apa yang saya mau katakan di sini? Ketika mereka baca selembar itu, syukur kalau dapat tentang Yesus. Yesus menyembuh. Ini yang dapat saudara, kitab imamat. Waduh yang sulit-sulit saudara. Kitab keturunan ini melahirkan ini melahirkan ini. Waduh. Tapi tahu enggak kesaksian itu mereka bilang begini. Waktu mereka baca mereka nangis. Kalau kita baca kayaknya tidak tertarik. Ini menarikkan ini turun ini. Tapi mereka nangis. Kenapa? Mereka berkata begini. Tuhan, ternyata Tuhan memelihara dari generasi ke generasi. Dia itu setia. Bagi kita baca itu. Ini melahirkan ini. Aduh lopan deh. Ini melahirkan ini bosan. Lihat saudara. Tapi orang-orang di RRC sana waktu baca hanya selembar itu. Mereka baca bahwa waktu mereka baca mereka bilang, wow amazing. Tuhan memelihara dari generasi. Mereka nangis. Mereka lihat bahwa Allah itu setia. Makanya saya mau katakan perenungan firman itu penting. Jangan sampai kita hanya baca. Tapi tanpa sebuah perenungan kita tidak akan mengalami terobosan di dalam hidup ini. Nah, saudara perenungan firman sebenarnya ditulis dalam bahasa Inggris ditulis meditation, meditasi. Seringkali kata ini asing bagi kita karena seringkali kata ini kita temukan di kepercayaan-kepercayaan lain. Tapi sebenarnya kata itu umum, meditation, meditasi. Kata meditasi adalah kata yang diulang-ulang oleh Daud di dalam Alkitab, dalam Mazmur. Saudara bisa cek nanti. Saya tidak hanya berkata-kata, lihat King James Version, menulis kata itu. Saudara, nah merenungkan firman. Mazmur 1 ayat 1-3, tunjukkan kembali ayat ini. Jadi saudara, kebahagiaan yang kita akan dapati, keberhasilan di dalamnya itu karena hasil dari ayat yang kedua. Tunjukkan ayat 2 ini. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kesukaan. Apakah saudara waktu saudara mendengar firman ada sebuah kesukaan, ada sebuah gairah? Saya kadang-kala berpikir begini, bagaimana bisa kita mengatakan kita punya iman tapi kalau kita tidak suka dengar firman? Bagaimana mungkin iman dari mana? Alkitab berkata iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Bisa saja orang bergairah semangat karena manusia, pujian manusia. Dia melayani karena apa? Pujian manusia. Tapi ketika pujian itu tidak didapatkan lagi, dia kecewa. Tetapi Tuhan tidak mau kita hasilkan sukacita damai dari hal sedemikian. Tetapi Tuhan mau itu dihasilkan dari kuasa firman, perenungan firman itu. Merenungkan Taurat itu siang dan malam. Wow saudara. Nah, yang kesukanya adalah merenungkan firman itu. Saudara, kalau ada yang tanya kepada ibu saudara, apa sih hobi Anda? Ada yang bilang makan bakso. Ya. Daud waktu ditanya, apa hobimu Daud? Shopping om. Enggaklah demikian saudara. Daud bilang begini, kesukaan saya adalah merenungkan firman. Wah keren saudara. Anak-anak muda saya mau tanya, apa kesukaan Anda? Apa hobi Anda? Kak, itu ketinggalan kak. Itu kampungan. Makanya saya beritahu banyak anak-anak muda jatuh berguguran hari ini. Mereka hebat pelayanan. Mereka hebat kalau di gereja. Tetapi saya beritahu mereka berguguran hari ini. Kenapa? Mereka tidak mengalami kuasa perenungan ini. Saudara, coba kita baca Mazmur 119 ayat yang ke-9. Anak-anak muda,
119 ayat yang ke-9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman. Saya sudah cerita kemarin kenapa mereka begitu kuat memegang Taurat Tuhan itu, orang-orang Yahudi. Mereka tidak goyah. Mereka selalu taruh. Mereka kadang-kala diam sambil merenung Taurat itu. Kita di rumah yang saya bilang kemarin, Alkitab terjemahan ini semua lengkap saudara. Tapi itu berabu di meja, di lemari. Jarang dibaca. Jarang direnungkan. Anak-anak muda dengar hari ini. Seharusnya ketika ditanya apa menjadi kesukaanmu, merenungkan firman. Saudara maaf, kalau saja saudara-saudara kita, sepupu kita, mereka diajar setiap hari bagaimana harus ngaji. Setiap hari. Kekristenan hari-hari ini gimana? Bagaimana dengan anak-anak kita masa depan mereka? Biasanya orang tua serahkan ke sekolah minggu. Guru sekolah minggu yang tanpa orang tua lepas tanggung jawab. Setiap hari saudara ngaji. Kita anak-anak kita ya kita harus jujur. Sekolah minggu tapi pulang buka HP. Nonton. Ya memang itu sudah zamannya mereka. Ini zaman milenial ya. Tapi saya mau beritahu saudara. Akan kemanakah generasi kita ke depan. Saudara yang dikasih Tuhan. Orang yang merenung itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Alkitab katakan tadi. Coba pertunjukkan ayat yang ketiga. Yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ternyata orang yang merenung kata Tuhan. Ia dalam posisi ada di dekat dengan air. Air itu bicara apa? Kehidupan. Orang yang tidak suka merenungkan firman itu jauh dari air. Itu jauh dari kehidupan. Makanya saya bilang tadi Kristen ya tapi tidak ada sukacita. Kristen ya tapi selalu bersungut. Kristen ya tetapi selalu sakit hati. Tidak ada damai di dalam hidupnya. Why? Karena dia jauh dari air. Saya memberitahu ini tanpa sebuah perenungan. Kita akan kering. Hidup kita akan kering. Amin. Kalau setiap hari kita tidak merenungkan firman, itu sama halnya kita jauh dari air. Perkataan kita kering. Pikiran kita tidak berkualitas. Khotbah-khotbah kita akan memberi semangat, tetapi tidak ada isi, saudara. Tidak berbobot. Tidak mengubah apapun. Ini mudah dideteksi, saudara. Ketika kita tidak mengalami perenungan firman, itu terlihat dari kata-kata kita. Itu terlihat dari pikiran kita. Tapi orang yang suka merenungkan firman, itu diibaratkan ditanam di tepi air. Dekat dengan kehidupan. Sehingga kata-katanya ada kehidupan. Kata-katanya selalu membangun. Kata-katanya selalu menguatkan. Oh, itu orang-orang yang ditanam di tepi aliran air. Itu diakibatkan karena perenungan firman. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Bukankah kita mau jadi berkat, bukan hanya sekedar diberkati. Saya setuju lagu itu, senang sekali. Tapi itu baru satu bagian. Itu bagian Allah bagi kita. Bagaimana bagian kita? Apa yang kita buat buat Tuhan? Dia baik bagi kita, dia dengar doa kita. Apa tadi lagu-lagunya ya? Bagus sekali. Tapi pernahkah kita pikir apa yang kita semua terima untuk apa? Bangsa Israel pernah alami itu, alami kebaikan Tuhan, melihat mujizat Tuhan. Tapi mereka tetap menyalahkan Tuhan di padang gurun. Mereka mereka memberontak kepada Tuhan. Sekalipun mujizat Tuhan sudah mereka lihat. Tapi Alkitab menulis, kepada Musa Tuhan memperkenalkan jalan-jalanku. Kepada bangsa Israel, aku hanya memperkenalkan perbuatanku. Beda saudara. Orang yang hanya mengenal perbuatan, belum tentu mengenal jalan Tuhan. Tetapi orang yang mengenal jalan Tuhan, pasti dia mengalami perbuatan Tuhan. Ada amin saudara? Oh itu beda. Saudara beda.
Saudara, makanya saya mau katakan tadi, orang yang merenungkan firman itu ada di posisi dekat air, ada kehidupan. Orang kalau ketemu orang ini, saudara, wow, kenapa ya kalau saya ketemu orang ini? Ada sesuatu berbeda. Tapi kalau ketemu bapak sana atau ibu sana, ampun. Saya masih punya masalah, tambah lagi masalah. Yang lebih parah lagi, ikut-ikut dosa orang lain, saudara. Tidak ngerti apa-apa, ikut-ikut kesalahan orang lain. Itu lebih parah, saudara. Nah, saudara, ini kata Tuhan, perenungan firman itu posisinya ada di tepi air. Kata-katanya berubah menjadi kata-kata yang mengubahkan, yang tadinya pahit, yang tadinya bersungut, tetapi kata-kata yang mulai bersukacita, ada kekuatan dari perkataannya untuk mengubah sesuatu. Sekalipun keadaan itu tidak memungkinkan. Wow, kuasa perenungan ini luar biasa, saudara. Nah, mari perhatikan ini. Orang yang merenung itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Nah, ketika pohon itu ditanam di tepi aliran air, maka dampaknya ada 3 hal. Nah, saya akan masuk di sini. Yang pertama, efek pertama dari merenungkan firman adalah menghasilkan buahnya pada musimnya. Jadi orang yang merenungkan firman posisinya ada di tepi air, dekat dengan air, ada kehidupan. Sehingga apa yang terjadi, dampaknya yang pertama menghasilkan buah pada musimnya. Saudara, ayat yang ketiga, siapa ya seperti penelitian tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya. Ini yang pertama. Ya, ada orang berkata, tapi Pak, ya, ada yang tidak merenungkan firman tapi juga berbuah kok. Ya, tapi bukan pada musimnya. Menanam padi 30 tahun, wow, kok bisa? Kalau orang tahu menanam padi itu dalam waktu 3 bulan. Hasil itu dipanen. Kita juga semua tahu bawang merah itu 45 hari panen. Tetapi bagaimana bisa bawang merah itu dipanen dalam 15 tahun? Nah, ini yang saya bilang tadi, berbuah, ya berbuah. Tapi bukan pada musimnya. Saudara, banyak orang Kristen berbuah tapi tidak pada musimnya. Mari tunjukkan Ibrani 5 ayat yang ke-12. Kita belajar bersama-sama, saudara. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Saudara, seberapa banyak kita yang di tempat ini yang bergereja menjadi Kristen sudah lebih dari 10 tahun. Saya tidak perlu angkat tangan. 15 tahun, 20 tahun. Penulis ini berkata, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu dan bukan makanan keras. Katanya lama dengar, katanya lama ikut Tuhan. Tapi ketika ada nasihat firman, tersinggung, sakit hati. Ini menunjukkan ketidakdewasaan, saudara. Alkitab katakan seharusnya, nah ini yang saya bilang tadi, berbuat tapi tidak pada musimnya. Mengalami keterlambatan, saudara. Perhatikan baik, saudara. Banyak, saya suka tulis kata-kata ini. Banyak orang Kristen mengalami keterlambatan dalam season-season atau musim-musim kehidupan. Karena apa? Karena mereka tidak memiliki perenungan akan firman Tuhan. Sehingga dari tahun ke tahun, saudara, mungkin kuantitas bertumbuh, kelihatannya diberkati. Tapi sebenarnya di dalamnya sangat kosong. Nah, orang-orang begini, saudara, ketika masalah datang, itu justru jadi masalah. Ya, dulu dia penyumbang terbesar dalam sebuah gereja. Tapi karena orang itu tidak bertumbuh, akhirnya dia ambil semua apa yang dia pernah sumbangkan. Baru-baru kemarin saya dengar itu terjadi juga, saudara. Orang yang melakukan banyak untuk gereja, akhirnya kecil dan dia minta semua apa yang dia pernah tabur kembalikan. Memalukan, saudara. Tapi saya pikir begini, jangan salahkan dia. Saya pikir mungkin juga hamba Tuhannya tidak pernah ajarkan itu. Setiap pemberian yang kita berikan sebenarnya untuk Tuhan. Nah, saya tidak mau lama-lama di situ. Ada banyak orang mengalami keterlambatan dalam musim-musim kehidupan. Karena tidak ada perenungan akan firman.
Saudara, saya pikir begini, ini doa saya. Ketika saya menyiapkan kata-kata ini, saya berdoa, Tuhan, ini doa saya. Letakkan aku pada musim kehidupan. Tepat dan setepat-tepatnya. Saya tidak mau mencium kata terlambat dalam hidup saya. Saya ingin selalu tiba pada sebuah waktu atau kairos Tuhan. Dan ternyata saudara, merenungkan firman membuat kita selalu ada di waktu Tuhan. Dan itu waktu yang terbaik saudara. Ada amin. Sekalipun bagi dunia itu tidak mungkin. Tapi karena kairos Tuhan datang di hidup kita. Sehingga apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Oh saudara, orang yang merenungkan firman itu tidak ada waktu untuk memikirkan orang lain. Tidak ada waktu untuk melihat kesalahan orang lain. Orang yang merenungkan firman itu penuh dengan apa? Sifat-sifat karakter ilahi. Saudara, saya sharing dengan ada beberapa jemaat, saya bilang begini. Kadang-kala manusia berusaha untuk menutupi, memproteksi, menjaga supaya keluarganya kelihatannya baik. Supaya kelihatannya hidupnya baik di mata manusia. Tapi saya mau beritahu, orang yang berjalan di jalan Tuhan, kadang-kala kita harus dipermalukan demi sebuah kebenaran. Lihat saudara. Saya bicara ini karena saya juga mengalami. Tapi saya tidak punya waktu untuk menceritakan. Demi sebuah kebenaran memang kita harus dipermalukan. Yesus saja demi dia menyelamatkan kita, dia harus mati di atas kayu salib kok. Siapa kita saudara dengan melihat seolah-olah di depan manusia kita kelihatan sempurna, perfect. No. Tapi memang kadang-kala kita harus direndahkan demi sebuah kebenaran. Itu gak apa-apa. Makanya saudara, merenungkan firman itu membuat kita kuat. Amin. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita bilang begitu, ini sampah. Orang ngomong kita, sampah. Gak usah diterima. Gak usah makan semua sampah-sampah itu saudara. Bodoh. Saudara, kita hidup bukan apa kata orang, tapi apa kata Tuhan. Inilah yang membuat kita bergairah. Saya bergairah bukan karena memutuskan karena apa yang orang katakan. No. Saya bergairah karena firman Tuhan di dalam hidup saya. Nah saudara, merenungkanlah itu yang membuat engkau tidak akan pernah terlambat di dalam season-season kehidupan. Anda akan terus lari, Anda akan terus maju. Sekalipun mungkin Anda sepertinya merangkak, tetapi tetap terus berjalan sampai kepada finish. Saudara, apa yang membuat kita kuat? Karena firman itu. Saudara, nah efek dari merenungkan, efek dari merenungkan firman Tuhan. Yang pertama ada dia akan berbuah pada musimnya. Yang kedua tidak layu daunnya. Coba tunjukkan ayat 3 tadi. Jadi yang ditanam di tepi aliran air, hasil dari orang yang merenungkan firman posisinya ada di tepi air, yang menghasilkan buah pertama pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Artinya apa? Segar, fresh. Lihat Bapak itu, setiap hari fresh, segar. Bayangkan kalau ketemu orang Kristen mukanya panjang saudara. Wah baru lihat dari Jawa dong, ini muka kematian lagi. Saudara, tapi kalau orang lihat ada sukacita. Wow. Bukan untuk orang lain, untuk diri sendiri dulu kita rasakan. Wow, hidup dengan sukacita itu amazing. Sekalipun mungkin situasi tidak berjalan dengan apa yang kita harapkan. Tapi kok bisa Bapak itu bersukacita ya? Kok bisa ibu itu bisa hidup dalam damai sekalipun ada dalam tekanan? Fresh, katakan fresh. Segar, saudara. Mazmur 92 ayat yang ke-13, baca ayat ini. Mazmur 92 ayat 13. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Oh, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Bukan orang Kristen lah, orang benar. Saya harus garai bawah ini, ya. Mereka yang ditanam di bait Allah, di bait Tuhan, akan bertunas di pelataran Allah kita. Terus pada masa tua pun,
Bapak-bapak ibu yang di atas umur saya, jangan pernah kecewa, jangan pernah patah hati, merasa aduh nada guna hidup saya. Ini firman Tuhan datang pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Ada orang bilang sudah Jo Pak, biar Jo yang muda-muda maju. Yang so tua-tua ini biar Jo di belakang. Makanya itu iblis bagi semua itu yang di belakang, saudara. So tahu cerita itu Amalek. Semua yang suka di belakang-belakang, apalagi duduk di belakang. Sorry, enggak, ini saya cuma main-main. Pagi-pagi itu jangan tegang-tegang, saudara. Sorry, maaf ya. Maaf, sorry, jangan tersinggung loh, saudara. Maksudnya apa? Orang yang suka di belakang-belakang itu akan disikat sama Amalek ini, itu gambaran iblis, saudara. Makanya hari ini kita mulai berubah. Yang tua-tua bilang begini, oh sekalipun tua, ya toh, tetapi kualitas, tetap bersemangat, tetap melayani Tuhan, tetap berbuah bagi Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ini janji Tuhan terhadap orang-orang benar. Mereka yang tertanam dan berakar di dalam Tuhan akan tetap bertunas, akan tetap tumbuh subur. Jangan dulu pikir cepat-cepat mati, Pak. Jangan dulu pikir-pikir cepat mati, Bu. Alkitab bilang jangan engkau mati sebelum waktunya. Tugas kita masih panjang di bumi ini. Amin. Ya, mereka bertunas, mereka bertumbuh sampai kapan? Adakah batas usia untuk tidak bertunas dan bertumbuh? No, tidak ada, saudara. Ayat 15 tadi. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Sebenarnya tujuannya apa sih ayat 16? Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Bahwa ia gunung batu dan tidak ada kecurangan. Wow, saudara. Makanya orang-orang tua ini, orang-orang yang saya sebut senior-senior saya ini harus terus maju dalam Tuhan. Amin. Saya kalau ketemu orang-orang yang lebih tua dari saya, sekalipun saya seorang pendeta, saya sangat menghargai mereka. Karena satu kali kelak mereka meninggalkan kita. Mungkin mereka tidak meninggalkan seperti orang lain harta dan kekayaan. Tapi mereka meninggalkan warisan. Itulah warisan iman. Kesetiaan. Ketekunan mereka. Kita lihat orang tua kita. Mereka banting tulang sampai dibanting-banting. Maksudnya dalam arti apa? Mereka lakukan yang terbaik buat kita. Ada amin, saudara? Secara logika ini tidak masuk akal, saudara. Sebab tenaga manusia memang akan menurun. Kemampuan secara umum akan menurun. Kita memang tidak bisa melawan hukum alam mengenai kondisi fisik manusia sejalan dengan usia kita. Namun itu bukan berarti kita harus pula berhenti berbuah. Bagaimana bisa? Ayat berikut menjelaskan kepada kita bahwa yang tidak mungkin dimungkinkan oleh Allah, bahwa mereka akan berbuah dan terus berbuah. Berapa tahun lalu saya pergi ke sebuah pelayanan, saudara. Di sebuah kabupaten tertentu. Dan yang membawa saya adalah oma-oma umur 85 tahun. Tapi oma itu masih semangat, saudara. Untuk pergi memberitakan Injil. Wow. Makanya saya juga terinspirasi dengan orang tua rohani kami. Ya, kami boleh ada sampai hari ini. Saya juga bisa ada sampai hari ini karena Tuhan pernah izinkan ada di antara mereka. Sekalipun hari-hari ini, kalau dulu mereka sudah melakukan yang terbaik, masakan ketika mereka dalam kondisi ini kami harus meninggalkan mereka. Seharusnya, saya harus menunjukkan kalau saya bisa ada hari ini karena taburan, karena benih yang mereka sudah lepaskan. Hari ini juga saya menunjukkan itu sebagai sikap hormat kepada orang tua rohani saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah jaminan Tuhan bagi kita. Yesaya 46 ayat yang keempat. Yesaya 46 ayat keempat. Sampai masa tuamu aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu, kata Tuhan. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau, kata Tuhan.
Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Adakah yang membatasi kita berbuah dalam usia umur kita? No. Sekarang orang baru usia 50 ke atas sudah stop kita. Kasih yang muda-muda. No. Jangan kalah saudara. Nah pertanyaannya begini. Apa sih yang bisa dibuat oleh orang tua itu? Di Alkitab ada banyak contoh Abraham menerima janji di masa tua. Nuh membangun batra sebuah proyek Allah justru di masa tua. Saya tidak punya waktu untuk menjelaskan. Kaleb, dia masih berperang. Padahal usianya 80 berapa? 80 berapa? 5 tahun. Bagaimana orang berusia 85 tahun masih sanggup berkata seperti itu. Siap untuk berperang. Wow, gak masuk akal saudara. Siapa lagi? Banyak contoh Paulus. Oh, banyak contoh saudara. Nah, tapi apa sih yang mereka mau buat hari? Itu kan dulu Pak. Nah sekarang apa yang mereka mau buat? Apa yang dilakukan oleh mereka? Yang pertama adalah berdoa. Paling sederhana berdoa. Ada satu ibu orang tua sudah umur 92 tahun. Rambutnya putih sekali. Ya, dia nyanyi. Oh Yerusalem, kota. Saya bilang, Oma so suka mau pulang. Oma so suka mau pulang. Jangan dulu Oma. Ada cucu-cucu masih menanti doa Oma. Ada orang yang masih menantikan doa Oma. Nangis dia. Kemarin waktu kami masuk di kota Yerusalem, nah saya baru pertama ke sana saudara. Mendekati berapa jarak lagi masuk pintu, semua nyanyi. Oh Yerusalem. Wah saya nangis juga saudara. Karena saya terus terang tidak pernah berpikir datang ke tempat itu. Saya hanya diberikan anugerah, dibayarkan 20 pendeta. 20 dari Indonesia, 20 dari Belanda. Dan terbanyak dari Belanda itu oma dan opa. 10 derajat di sana mereka buka baju. Itu opa pakai singlet saudara. Karena di Belanda itu minus. Padahal kami sudah kedinginan. 10 derajat itu bukan 10 derajatnya, anginnya itu. Itu kalau menyentuh menggigil saudara. Tapi lihat, wah semangatnya. Naik gunung Sinai. Opa masih kuat, maju. Waduh. Hei anak-anak muda di sini, jangan loyo-loyo di sini ya. Harus punya juga semangat. Kalau orang tua semangat, anak muda juga harus semangat, amin. Haleluya, berdoa. Ini yang pertama itu Abraham. Dia doa buat Lot kemanakannya. Bahwa Tuhan akan memusnahkan Sodom dan Gomora. Tapi Abraham berdoa. Saudara ada banyak contoh-contoh. Itu yang pertama doa. Yang kedua, apa sih yang dilakukan oleh mereka? Selain doa apa? Bersaksi. Mazmur 92 ayat 14-15 tunjukkan ini. Tadi Mazmur 92 ayat 14-15. Mereka yang ditanam di tepi alir di bait Tuhan akan bertunas seperti pelataran Allah kita. Terus pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Terus untuk memberitakan. Jadi hidup mereka jadi kesaksian. Sekalipun usia sudah tua, tapi waktu mereka melihat orang ini, wow. Itu seperti firman yang terbaca. Hidupnya jadi kesaksian, saudara. Doanya, kesetiaannya. Saya tidak bisa lupa papa mama saya itu. Salah satu yang saya selalu lihat dari mereka, setiap pagi, setiap malam ketika mereka mau berdoa, itu selalu dengar dia mendoakan. Itu membekas di hati saya. Ada amin saudara. Ada keteladanan yang mereka, ada kesaksian yang mereka berikan. Yang ketiga, menasehati. Orang yang sudah tua itu, salah satu tugas yang Tuhan berikan, menasehati. Saya pendeta, pernah dinasihati seorang jemaat. Dia sudah tua, lebih tua dari saya. Tapi saya rela dinasehati. Terima kasih Om. Terima kasih Om masih perhatikan kami yang masih muda-muda. Saya bilang, oh jemaat kok tegur saya. Jemaat kok mau ajar saya. Kenapa? Saya tahu dia lebih tua dari saya.
Saya tidak bilang dia sudah makan garam ya. Itu kalau begitu itu nanti darah tinggi nanti terlalu banyak makan garam. Tapi ada sebuah kesaksian. Kalau saya datang ke rumahnya 4 jam saudara. Ini jemaat. Tapi kalau saya datang ke rumahnya 4 jam. Dia kasih duduk saya. Dia saksikan, dia cerita. Harusnya saya yang harus membagikan. Itu luar biasa saudara. Keluaran 18 ayat 19-20. Salah satu tugas yang ketiga adalah menasihati. Keluaran 18 ayat 19 dan 20. Jadi sekarang ini kata Yitro kepada Musa. Dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu. Dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah. Dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Terus kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan. Dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Jadi yang tua ini menasihati. Yitro mertua daripada Musa. Sebagai penasehat. Menasihati anak-anak kita. Menasihati orang-orang yang lebih muda dari kita. Wow, tugasnya luar biasa. Dan yang terakhir. Tugas dari orang tua ini adalah apa? Memberi teladan. Paulus katakan begini, lihat cara hidupku. Timotius, anakku yang kukasihi, lihatlah cara hidupku. Lihatlah imanku. Dulu kalau saya pendeta, jangan lihat saya, lihatlah Tuhan. Kita cuci tangan saudara. Tapi Paulus bilang kepada anaknya rohani Timotius, lihat cara hidupku. Lihat iman. Itu luar biasa saudara. Jadi teladan. Jadi kesaksian. Nah 4 hal inilah saudara. Tuhan berkata sampai di masa tuamu engkau tetap berbuah gemuk dan segar. Ada amin. Jadi perenungan akan firman ada di tepi aliran air. Dan dampaknya yang pertama dia berbuah pada musimnya. Yang kedua dia akan apa dikatakan tadi. Dia berbuah pada musimnya. Yang kedua coba ayat 3 tadi dikatakan apa? Yang tidak layu daunnya tetap segar. Wow. Dan yang terakhir. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ada amin saudara. Oh ini luar biasa saudara. Itulah Yusuf. Saya tutup dengan ini. Apapun yang Yusuf buat, Allah buat berhasil. Ayatnya di mana? Tunjukkan ayat tadi yang saya sudah kasih tadi. Di ayat yang terakhir itu. Saya lupa catat di sini. Kejadian 20 berapa? Ya, 9:2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Artinya apa? Sekalipun Yusuf punya masalah. Sekalipun Yusuf dijual. Yusuf dipermalukan. Yusuf dilupakan. Allah menyertai Yusuf. Sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Disertai Tuhan bukan berarti tidak ada masalah. Disertai Tuhan bukan berarti tidak ada persoalan. Mengalami tahun goodness of God bukan berarti semua kelihatannya baik. Allah baik. Dan cara kebaikan juga kadang-kadang dia tunjukkan dengan cara berbeda. Mengizinkan kita masuk dalam lembah-lembah kekelaman. Supaya di situ kita belajar bergantung kepada Tuhan. Kita belajar berharap kepada Tuhan. Kita belajar percaya kepada Tuhan. Kata percaya itu saya sudah jelaskan kemarin. Mengaku Yesus Tuhan itu semua juga tahu. Tapi mempercayai hidup kita dari hari ke hari. Itu tidak mungkin secara manusia. Tapi apa yang tidak mungkin, mungkin bagi Tuhan. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Inilah firman Tuhan pagi hari ini. Merenungkanlah firman itu. Orang yang mengalami perenungan firman. Tindakan-tindakannya akan sesuai dengan apa yang dia renungkan. Itulah firman Allah. Ada amin saudara. Tapi kalau Anda renungkan kesalahan orang. Anda renungkan masalah orang. Apa juga yang keluar dari mulut Anda adalah hal yang sama. Mari putuskan hari ini. Yesus datang, Natal adalah mujizat yang terbesar. Dan mujizat yang terbesar adalah apa? Hidup kita diubah oleh Tuhan. Bukannya sekedar mati bangkit, lumpuh berjalan. Seringkali ingat mujizat, ingat semua itu. Tapi kita lupa satu hal. Mujizat yang paling terbesar, hidup kita diubahkan. Sehingga kita memiliki tadi kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Apalagi kesetiaan, penguasaan diri. Ada amin. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan.
Terima kasih Yesus. Mari saya undang para pelayan hari. Saya berdoa firman Tuhan yang sederhana pagi hari ini sebelum kita meninggalkan akhir tahun ini. Pastikan setiap kita memiliki perenungan akan firman Tuhan. Itulah kekuatan kita. Memasuki tahun-tahun ke depan, di mana dunia semakin gelap, di mana keadaan situasi akan semakin sulit. Tetapi orang yang merenungkan firman, penuh dengan firman di dalam hidupnya, sehingga tindakan-tindakannya juga akan menghasilkan tindakan-tindakan yang memuliakan nama Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus sementara. Katakan hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini C. Oh, D. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan kata Tuhan. Jangan sia-siakan. Maju terus di dalam Tuhan. Apa yang Tuhan. Amin. Hidup ini harus jadi berkat. Mari angkat tanganmu dan katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Amin Tuhan. Selagi aku masih kuat. Amin. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Jemaat Tuhan nyanyikan pujian ini, katakan hidup ini. Sebelum kita meninggalkan tahun ini, biarlah roh kita tetap menyala-nyala kata Tuhan. Layanilah Tuhan. Apapun, seberapapun usiamu kata Tuhan. Amin. Katakan oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat. Orang yang merenungkan firman akan terus berjalan maju. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Katakan dengan iman, bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, kami bersyukur. Kami bersyukur, firman-Mu datang menyentuh hati kami. Firman-Mu datang mengubah hati kami. Firman-Mu datang menunjukkan apa yang harus kami lakukan. Itulah merenungkan firman-Mu siang dan malam, untuk selalu mengingat kebaikan Tuhan.
Kalau Dia Tuhan yang sudah menolong kami hari-hari kemarin, Dia Tuhan yang sama juga. Dia akan menyertai kita sampai pada akhirnya. Pakai kami, ini hidup kami Tuhan. Oh, kami persembahkan kepadamu. Selagi kami sehat, selagi kami kuat, pakai hidup kami untuk menjadi berkat. Lewat doa kami, lewat kesaksian kami, lewat Tuhan nasihat-nasihat kami, lewat keteladanan hidup kami. Pakai kami Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih. Rada bala bala bala. Rada bataka rabasiki rabala bala bataka. Rada mana masiki rabala bala. Kembalikan semangat yang patah. Bangkitkan kembali. Roh kami bergelora ke Engkau. Karena Tuhan tidak pernah berhenti menolong kami. Rada bala bala basiki rada bala bala. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan hari ini kami pulang sebagai orang-orang yang merenungkan firman. Dimanapun kami berada Tuhan. Merenungkan kebaikan Tuhan. Merenungkan semua apa yang Kau sudah katakan. Itu membuat kami kuat. Itu membuat kami terus maju. Itu terus membuat kami berlari dalam hidup ini. Bukan apa kata orang. Kami tidak mau Tuhan. Kami mau mendengar apa kata Tuhan. Selama kata orang itu membangun iman kami, membangun manusia roh kami, ya itu berarti dari Tuhan. Tapi setiap perkataan orang yang membawa berita kematian, ketakutan, kecemasan, semua yang bukan daripada Tuhan, kami akan tetap menutup telinga kami. Karena kami tahu Tuhan itu bukan makanan kami, itu justru racun dalam hidup kami. Tapi kami mau makan firman-Mu, firman yang selalu memberikan kehidupan di dalam hidup kami. Sehingga kami percaya yang hari ini Tuhan yang datang dalam kelemahan dikuatkan oleh Tuhan. Ada pengharapan sekalipun usia sudah lanjut tetapi tetap berbuah, tetap segar. Untuk memberitakan rahmat Tuhan. Hamba menyerahkan seluruh jemaat Tuhan, Gereja Petra Palu ke dalam tangan Tuhan. Semua yang ditaburkan di atas mimbar ini Tuhan, itu membawa jemaat ini kepada keserupaan dengan Kristus. Bertumbuh dan berbuah-buah. Terlebih yang berdoa buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Freddy Suwanto, beserta istri anaknya, berkati Tuhan. Kami percaya usia tidak membatasi kami untuk melayani Engkau. Usia tidak membatasi kami untuk berbuah-buah. Pakai mereka lebih lagi. Hikmat kasih karunia Tuhan semakin dinyatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat kedua tanganmu. Oh Tuhan, pakailah. Saya undang hambanya untuk menutup kita dalam doa. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ajari kami hari demi hari merenungkan firman-Mu. Agar kami dapat berbuah-buah. Dan kami dapat memiliki buah-buah roh di dalam hidup kami. Terima kasih. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu di tempat ini. Berkati anak-anak kami, sekolahnya, pelajarannya jauhkan dari pergaulan yang bebas, yang jahat. Beri pemuda remaja roh takut akan Kau sehingga mereka menjauhi kejahatan. Engkau berkati juga pekerja usaha dan jemaat-Mu. Apapun yang mereka lakukan, Engkau buat berhasil. Dan Engkau mengangkat mereka menjadi kepala bukan ekor. Terpuji-pujilah nama-Mu. Sebentar lagi sidang jemaat Tuhan kembali ke rumah masing-masing. Kiranya pulalah saudaraku dengan selamat berkat cinta kasih dari persekutuan daripada Allah Bapa, Putra Allah dan Roh Kudus
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga Natal di Oti dan di Donggala. Semuanya berjalan yang lancar dan namamu dipuji, dipermuliakan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin.